Polisi menilang kakek tua pensiunan TNI. Seorang kakek tua dihentikan di tengah jalan oleh seorang pria berseragam. Katanya dia polisi. Tapi anehnya, sang kakek malah balik bertanya, "Kamu yakin polisi?" Beberapa menit kemudian, pria berseragam itu bersujud di kakinya, meminta ampun sambil menangis. Apa yang sebenarnya terjadi di pinggir jalan siang itu? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Suara motor tua menderu pelan, melaju tenang di jalan aspal yang panas diterpa matahari siang. Di atas motor itu duduk seorang pria sepuh, tubuhnya kurus tapi tegak, mengenakan helm usang dan jaket tipis. Tujuannya hanya satu, mengunjungi cucu yang sudah lama tak ia temui. Jalanan lengang di daerah Kebon Agung itu tak terlalu ramai, hanya ada 1-2 kendaraan lewat. Tapi di salah satu pertigaan, langkah si kakek terhenti. Seorang pria muda berseragam coklat tua berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan, menyuruhnya menepi. Sang kakek memelankan motornya, menepikan ke bahu jalan. Tanpa basa-basi, pria muda itu langsung menuduh. Lampu motornya mati, Pak. Itu pelanggaran. Harusnya nyala terus meski siang. Kening si kakek mengerut. Ia memutar kunci motornya, melihat ke arah lampu depan. Nyala. Terang. Namun pria itu tetap bersikeras. Suaranya mulai meninggi. Ia mulai menyebut-nyebut ancaman tilang, surat-surat kendaraan yang akan disita, bahkan menyindir soal jalan damai agar tidak ribet. Pria sepuh itu tetap duduk tenang di atas motornya, pandangannya tak lepas dari wajah si berseragam. Ia tidak terlihat takut, justru matanya menyipit, seolah sedang menilai lawan bicara di depannya. Mas, kalau memang saya salah, tunjukkan surat tugasnya. Identitasnya juga boleh saya lihat? Si pria berseragam tersentak. Nadanya berubah. Wah, Bapak ini banyak tanya, ya? Sudah salah malah ngeyel. Tapi sang kakek tak bergeming. Ia turun dari motornya. Meskipun usia senja sudah tampak dari rambut putih dan kulit keriputnya, tapi gerak tubuhnya tetap lincah dan sigap. Saya tidak melawan, Mas. Tapi saya sudah lama di jalan. Saya tahu mana yang polisi beneran, dan mana yang cuma nyamar. Suasana mulai tegang. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikan. Bambang, nama pria muda itu, mulai gelisah. Ia mencoba menekan dengan nada tinggi, berharap sang kakek ciut. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Kalau kamu bukan polisi, jangan coba-coba mengaku. Karena kalau benar kamu tipu orang di sini, bisa panjang urusannya. Bambang naik pitam. Ia mencoba mendekat dengan sikap mengintimidasi. Tapi sang kakek hanya berdiri tenang, tangan di pinggang, mata tajam seperti seorang prajurit yang terbiasa menghadapi tekanan. Sebuah konflik yang semula tampak sepele, kini mulai menampakkan wajah aslinya. Dan tak ada yang tahu bahwa pria tua itu bukan orang biasa. Bambang mulai kehilangan kesabaran. Nada bicaranya semakin kasar. Ia merasa terpojok, merasa wibawanya diruntuhkan oleh seorang pria tua yang justru tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Pokoknya, Bapak salah. Mau damai apa saya bawa ke kantor? Namun sang kakek tetap tenang. Ia melipat kedua tangannya di dada,
lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau kamu memang polisi, sebutkan nama pangkatmu, dan unit tempat kamu bertugas. Lalu tunjukkan identitasmu. Bambang melotot, tapi tidak menjawab. Ia justru mulai menggertak dengan gerakan fisik, menepuk-nepuk dada sendiri, lalu berjalan mendekat. Wajahnya menegang, seperti siap memukul. Tapi justru itu kesalahannya. Dalam sekejap, pria tua itu bergerak cepat. Dengan gerakan refleks, ia menghindari pukulan Bambang, lalu mengunci lengannya. Bambang jatuh tersungkur ke tanah, mulutnya berteriak tapi tak berarti. Tubuhnya tak mampu melawan kekuatan dan ketepatan gerakan sang kakek yang ternyata mantan atlet karate dan pensiunan tentara. Warga yang sejak tadi hanya menonton dari jauh, mulai mendekat. Ada yang merekam, ada yang berteriak. Wah, ketahuan bukan polisi tuh. Kakek itu mantan tentara, Mas. Bambang panik. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Tapi kunciannya semakin kuat. Ayo, mana IDMU? Mana surat tugasmu? Tanya si kakek sambil menatap tajam ke wajah pria yang kini mulai gemetar. Tak lama kemudian, Bambang menangis. Suaranya lirih, sujud di tanah yang panas, tubuhnya gemetar. Maaf, Pak, saya bukan polisi. Saya hanya mantan satpam. Saya kena PHK, anak istri saya nggak makan, Pak. Saya terpaksa. Warga yang tadinya marah, perlahan mulai terdiam. Beberapa mengangguk-angguk, beberapa terlihat ragu. Sementara si kakek masih menatap Bambang dengan tatapan sulit ditebak. Antara kecewa dan iba. Detik itu juga, suasana berubah. Dari yang panas dan tegang, menjadi haru dan menyesakan. Bambang masih bersimpuh di atas aspal panas. Tangisnya pecah. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang kotor karena debu jalanan. Ia bukan lagi sosok yang tadi menggertak dengan suara tinggi. Kini ia tampak rapuh, seperti seorang anak kecil yang ketahuan berbohong. Saya cuma mau anak saya bisa sekolah, Pak. Saya nggak punya kerjaan sejak di PHK. Istri saya juga sakit. Saya cuma pengen nyari makan. Saya nyesel, Pak. Saya nyesel. Si kakek berdiri terpaku beberapa detik. Matanya menatap kosong ke arah lalu lintas yang terus berjalan di belakang mereka. Hatinya bergejolak. Sebagai pensiunan tentara, ia terbiasa bersikap tegas, keras, dan tidak kompromi terhadap pelanggaran hukum. Tapi kini, yang ia lihat di hadapannya bukan sekadar penipu, melainkan seorang ayah yang putus asa. Ia menarik napas dalam-dalam, menunduk, lalu berkata pelan tapi mantap. Bangun, Mas, berdiri. Kamu sudah salah, iya. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Jangan jual harga dirimu demi uang haram. Kalau kamu teruskan, bukan cuma kamu yang hancur. Anak istrimu juga akan menanggung malu seumur hidup. Bambang masih menangis, tapi perlahan berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia tidak menduga bahwa pria tua yang tadi ia gertak, kini justru memberinya nasihat seperti seorang ayah pada anaknya. Saya tidak akan laporkan kamu ke polisi. Tapi kamu harus berjanji, ini terakhir kalinya kamu menipu orang. Cari pekerjaan yang halal. Sekecil apapun hasilnya,
Itu berkah kalau dari jalan yang benar. Orang-orang di sekitar yang tadinya hanya menonton, kini mulai ikut larut dalam suasana. Beberapa bahkan menyeka air mata. Satu momen yang sederhana, namun penuh makna. Si kakek membuka dompetnya, mengambil beberapa lembar uang dan menyodorkannya ke Bambang. Ini bukan sogokan. Ini bukan hadiah. Ini cuma titipan, untuk kamu mulai lagi hidupmu dari awal. Cari kerja yang jujur. Kalau kamu serius, Tuhan akan bukakan jalan. Bambang menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia kembali bersujud, kali ini bukan karena takut, tapi karena terharu. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan berubah. Mata si kakek memerah. Tapi ia hanya menepuk bahu Bambang dan berjalan kembali ke motornya. Ia menghidupkan mesin, lalu pergi, tanpa menoleh lagi. Tapi bagi Bambang, hari itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu. Di sebuah sudut kecil daerah Kebon Agung, tepatnya di dekat warung kopi sederhana, seorang pria terlihat sibuk menata rak dagangannya. Ia membuka lapak kecil, jualan minuman kemasan, gorengan, dan pulsa elektrik. Di bagian atas tenda tertulis, "Warung Jujur, Rezeki dari Perubahan." Itulah Bambang. Wajahnya lebih bersih, senyumnya lebih tenang. Tak ada lagi seragam polisi gadungan. Tak ada lagi gertakan di pinggir jalan. Yang ada hanya semangat baru untuk menjalani hidup dengan cara yang halal dan bermartabat. Ia selalu ingat nasihat si kakek hari itu. Kata-kata yang menampar keras egonya, namun sekaligus menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Kalau kamu serius, Tuhan akan bukakan jalan. Dan memang, Tuhan membukakan jalan. Dengan uang yang diberikan sang kakek, Bambang membeli etalase kecil bekas, lalu mulai berjualan. Awalnya sulit. Pendapatan kecil. Tapi ia bertahan. Ia tidak lagi menipu. Tidak lagi memakai seragam yang bukan haknya. Setiap sore, ia duduk di depan warungnya sambil mengamati anak-anak pulang sekolah. Ada rasa haru yang mengalir, sebab ia tahu, semua perjuangannya kini bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anaknya. Ia juga sering bercerita kepada para pembeli tentang seorang kakek misterius yang dulu pernah mengalahkannya bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebaikan hati. Ia tidak tahu nama lengkap kakek itu. Tapi dalam hatinya, ia menyebutnya sebagai pahlawan yang tidak berseragam. Dan di suatu hari, saat ia tengah membersihkan rak, sebuah motor tua berhenti di seberang jalan. Seorang pria tua turun perlahan, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang. Wajahnya masih sama seperti dulu, tegas, tenang, dan bersahaja. Bambang langsung berdiri. Tak ada kata. Ia hanya menunduk dalam, lalu menghampiri dan mencium tangan pria itu. Terima kasih, Pak. Warung ini berdiri karena nasihat Bapak. Saya nggak akan pernah lupa. Si kakek hanya mengangguk. Kamu sudah jaga janji. Sekarang giliran kamu yang bantu orang lain. Hari itu, dua generasi bersatu dalam keheningan penuh makna. Satu karena pernah tersesat dan kini bangkit. Satunya lagi karena telah menyelamatkan tanpa harus menghukum. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, tulis komentar pendapat kamu di bawah, dan pastikan sudah subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update video-video seru, menarik,
dan pastinya bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, stay happy dan sehat selalu.